Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Pak Guru. Ya, Pak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar dalam pembelajaran kita nanti diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipimpin ketua kelas. Mari, Deda. Berdoa untuk mengawali kegiatan belajar dimulai. Doa selesai. Kemudian, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Nanti presensi Bapak kirim link di WhatsApp group ya. Iya Pak. Baik. Untuk menumbuhkan sikap dan rasa nasionalisme pada kita semua, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Nanti Bapak akan memutar instrumen lagunya dan Bapak pimpin kalian menyanyi bersama-sama. Bentar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Teriak proklamasi berkorban untukmu. Pancasila. Adil mau rakyat adil makmur, sentosa Pribadi. pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju. Ayo maju. Bapak akan menanyakan kepada kalian materi apa dari pertemuan sebelumnya yang kita pelajari. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tidak Pak. Ya, kita belajar tentang kelipatan bilangan, faktor bilangan, bilangan prima, dan hari ini kita belajar tentang KPK dan SPB. Ada yang tahu apa kepanjangan dari KPK dan SPB? Silakan open mic. Nggak tahu Pak. Tidak tahu. Bapak akan menjelaskan sedikit ya. KPK yaitu KPK ialah kelipatan persekutuan kecil. Baliknya SPB faktor persekutuan besar. Seperti itu anak-anak. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah mengamati media PowerPoint, kalian mampu menjelaskan faktor persekutuan dua bilangan dengan tanpa kesalahan. Kemudian setelah mengamati alat peraga, kalian mampu mengidentifikasi faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan dengan tepat. Kalian setelah berdiskusi mampu menunjukkan KPK dari dua bilangan atau lebih secara teliti. Dan yang terakhir, melalui pengamatan media PowerPoint, kalian mampu membedakan SPB dan KPK dalam soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari secara teratur. Bisa dipahami anak-anak? Sudah Pak. Bisa Pak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari KPK dan FPB. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu faktor persekutuan. Ada yang tahu faktor persekutuan itu apa? Tidak Bu.
Oh, tidak ada yang tahu. Lupa, Bu. Oh, ya, berarti kita lihat ya jawabannya. Nah, apa itu faktor persekutuan? Jadi, faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Kita langsung ke contoh soalnya saja, biar anak-anak paham. Nah, ini contohnya. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Penyelesaiannya. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor bilangan, kemudian kelipatan bilangan, kemudian pohon faktor, kemudian bilangan prima kita sudah pelajari. Nah, kita sambil mereview ya. Nah, caranya kita gunakan tabel ini ya. Jadi, faktor dari 18 itu angka yang paling kecil dulu deh. Dari angka yang paling kecil dulu. Angka 1. Kira-kira angka 1 dikali berapa supaya hasilnya 18? 1 dikali 18, Bu. Iya, pintar. 1 dikali 18. Kemudian, setelah angka 1 ada angka berapa anak-anak? 2. 2, Bu. Iya, angka 2. Angka 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 18? 9, Bu. Iya, pintar. 9. Kemudian ada angka berapa lagi? Angka 3, Bu. Oh iya, 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 18? 6, Bu. 6. Iya, pintar. Jadi di sini kita udah dapat 6 angka ya. 6 angka. Ini adalah faktor dari 18. Jadi faktor dari angka 18 itu ada apa saja? Angka 1, terus 2. 2, 3, 3. terus 6, 9, 9, 18. dan 18. Kemudian lanjut, angka 24. 1 dikali 4. 24. Salah. 24. Terus 2 dikali 12, 12. Kemudian 3, 8. 8. 4, 6, Bu. 6. Iya, pintar. Jadi faktornya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini faktor dari, jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 itu ada apa saja anak-anak? Nah, kita lihat di sini yang angkanya sama dari faktor dari 18 dan 24. Ada angka apa saja? 1. Kemudian 2, 2, 3, 3. kemudian 6. 6. Bu. Sudah ya? Nah, oke. Nah, kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB itu berarti faktor yang terbesar. Nah, dari 4 angka ini, manakah angka yang terbesar? 6, Bu. 6. Iya. Jadi FPB-nya adalah 6. FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Oke. Kita next. Nah, apa itu kelipatan persekutuan? Ada yang tahu? Apa itu kelipatan persekutuan? belum, Bu. Belum tahu. Oke, belum tahu. Kita cari tahu ya. Apa itu kelipatan persekutuan? Nah, jadi kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Kita langsung ke contohnya saja. Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Dari kelipatan 2. Kelipatan 2 itu ada apa saja? 4. 4. Kemudian 6. 6, 6. Kemudian
8. 8. Kemudian 10. 10, 12, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 3, itu ada apa saja? Ada 6, kemudian 9, kemudian 12. 11. 12, kemudian 15. 12. 15, dan seterusnya ya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah kita cari yang sama. Ini yang sama apa saja? Angka 6, kemudian 12. 12, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari kelipatan persekutuan antara 2 dan 3, ini yang terkecil itu apa? 6 atau 12? 6, Bu. 6. Iya, pintar. 6 ya. Sampai sini sudah paham anak-anak? Atau masih ada yang bingung? Paham, Bu. Sudah Iya, paham, Bu. pintar, hebat. Kita lanjut ya. Nah, menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima kita sudah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kita sambil mereview saja ya. Nah, ini. Tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 30. Gitu. Nah, jadi pohon faktor ini kita gunakan pembaginya itu adalah bilangan prima. Ayo, di sini masih ada yang ingat bilangan prima itu dimulai dari angka berapa? Angka 2. Iya, pintar. Jadi angka pertama dari bilangan prima itu ada angka 2. Oke, dari kita tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 30. Dari 28 dulu ya. Nah, ini kita bagi angka terkecil. Angka terkecil bilangan prima tadi berapa? Angka 2. 28 dibagi 2? 14. 14. Kemudian 14 masih bisa dibagi 2 ya? Bisa, Bu. Jadi dibagi 2 dan dibagi, hasilnya berapa? 7. 7, Bu. Iya, pintar. Kemudian yang 30 dibagi 2 bisa? Bisa, Bu. Ya, dibagi 2 hasilnya 15. 15. Kemudian 15 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa, Bu. Bisa. Bisa. Tidak, Bu. Oke, tidak bisa ya. Nah, kita harus fokus ini ya. 15 bagi 3. 15 bagi 3 berapa? 5. 5. Nah, oke, sudah mentok di sini ya, karena ini sudah bilangan prima semua ini. Kita tulis. Berarti 28 itu ada 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian yang 30 ini ada angka apa saja? 2, 3. 3, dan 5, Bu. 5. KPK itu apa? Nah, cara mencari KPK kita lihat yang di bawah ini. Mencari KPK itu cari angka yang sama dan pangkatnya paling besar. Kemudian angka yang tak sama ditulis semua. Cari, ini kan tadi ada angka 2, ada yang 2 pangkat 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian angka yang tak sama ditulis semua. Ini kan tidak sama ya, angka 3, 5, 7 kan beda-beda. Jadi kita tulis 3 dikali 5 dikali 7. Hasilnya berapa anak-anak? 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5, 60. 60 dikali 7. 60 dikali 7 berapa? Ada yang bisa menjawab? 420, Bu. 420, iya, pintar. Nah, kemudian kita mencari FPB. Kita lihat.
Mencari FPB yaitu cari angka yang sama dan pangkatnya paling kecil, kemudian angka yang tak sama tidak ditulis semua. Ini angka yang sama itu angka berapa anak-anak? Dari ini. Angka Ayo angka tidak tahu, berapa? Bu. Tidak tahu, Bu. Angka yang sama dari hasilnya ini adalah angka 2. Nah, kita cari yang pangkatnya terkecil. Berarti 2 saja kan? Nah, kemudian kita baca ini. Kemudian angka yang tak sama tidak ditulis semua. Berarti yang tidak sama itu nggak perlu ditulis. Jadi jawabannya FPB-nya adalah angka 2. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal untuk dikerjakan di buku tugas masing-masing. Ibu mau tanya dahulu, di sini anak-anak udah tahu cara membedakan soal FPB dan KPK apa belum? Belum tahu, Bu. Kalau belum tahu, Ibu akan mengasih tahu cara membedakan soal cerita FPB dan KPK. Yang pertama, kalau soal KPK itu pasti ada setiap kali persamaan, bersama-sama, dan bersama-sama lagi. Kalau FPB itu ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, dan jumlah yang sama. Oke, soal yang nomor 1, ditulis ya anak-anak di buku tugas masing-masing. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, soal nomor 1, Bu Sinta menyalakan lampu hias yang menyala secara berkala. Lampu warna biru menyala setiap 12 detik, dan lampu merah menyala setiap 15 detik, dan lampu hijau menyala setiap 10 detik. Jika ketiga lampu tersebut menyala bersama saat pertama kali, maka setiap berapa selang waktu ketiga lampu itu menyala bersamaan lagi. Nah, Ibu selanjutnya yang kedua, anggota Pramuka SD Negeri Jatisari mengatakan ini, anggota Pramuka perempuan ada 36 orang anak dan 24 orang laki-laki. Anggota perempuan akan dibagi menjadi beberapa kelompok berbaris. Setiap kelompok merupakan campuran dari anggota perempuan dan laki-laki, dan jumlah anggota kelompok yang sama. Berapa kelompok sebanyak-banyaknya yang dapat dibentuk? Ayo, coba dikerjakan, siapa yang bisa mengerjakan? Oke anak-anak, Ibu di sini mempunyai media pembelajaran yang digunakan untuk membahas soal yang tadi. Kita bahas soal untuk nomor 1 terlebih dahulu ya anak-anak. Adikan lampu warna biru menyala setiap 12 detik. Kita tempelkan paku pin kepada angka 12. Terus lampu warna merah menyala setiap 15 detik. 15 detik. Dan lampu warna hijau setiap 10 detik sekali. Kita tempelkan ke nomor 10 ya anak-anak. Nah, di sini KPK dari angka 12 itu berapa saja? Siapa yang bisa? Belas ada 24. Terus berapa lagi anak-anak? KPK dari 12? 24, 36, terus habis 36 berapa? 48.
Iya, 48. Terus 60. 60. Habis 60 berapa? 72. 72. Iya, betul. Terus selanjutnya KPK dari angka 15, kelipatan dari angka 15 ada berapa saja? 30. Habis 30, 45. ya 45. Terus 60. 60. Dan 75. habis itu kelipatan dari angka 10 berapa aja, Nana? 20. 20, 40, 40, 40. 50, 80. Betul sekali anak-anak. Nah, lampu yang akan nyala secara bersamaan lagi yaitu di sini ada angka 60 ya anak-anak yang tertancap 3 pakupin. Jadi lampu akan menyala secara berkala selang 60 detik ya. Selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 2. Tadi kan ada 36 perempuan dan 24 laki-laki. Angka berapa saja yang bisa dibagi dengan angka 36 anak-anak? Ada angka? Ya, betul. 1. 2. Terus ya, 2. 3. 3. 4, 4. ya, betul. 6. 6. Habis angka 6, angka 9. 9. 12, 12. 18. Ya, 18. Habis itu 36. Terus yang dapat dibagi oleh angka 24 itu berapa aja, Nana? 1. 1. Terus 2. 2. 3. 3. 4. 4. 6. 6. 8. 8. 12. 12 dan angka 24 itu sendiri. Jadi di sini ada angka berapa saja yang tertempel oleh pakupin, tertempel oleh 2 pakupin. Ada angka 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi FPB tadi kan, oh ya, Ibu mau tanya, FPB tadi apa anak-anak? Kepanjangan dari FPB. Faktor persekutuan Faktor terbesar, Bu. persekutuan terbesar.
Iya, betul. Jadi FPB dari 24 dan 36 itu berapa, Nana? Kan tadi hasilnya ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. FPB dari 24 dan 36 itu ada berapa? 12. Iya, betul. Itu tadi pembelajaran FPB dan KPK yang dapat Ibu sampaikan. Teman-teman masih ingat tidak apa kepanjangan dari KPK? Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Ya, apa KPK tadi? Kelipatan persekutuan kecil. Oke, benar. Itu KPK. Kalau FPB ada yang tahu? Tahu, Pak. Faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, kelipatan selanjutnya kelipatan persekutuan yakni kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, KPK fungsinya adalah menentukan kelipatan persekutuan yang paling kecil, sedangkan FPB yakni menentukan faktor persekutuan terbesar. Itu kegunaan KPK dan FPB. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, khususnya mengenai KPK, FPB, dan kelipatan persekutuan tadi. Nah, terlebih lagi, teman-teman mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan teman-teman. Lalu, untuk penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari, biasanya KPK dan FPB itu diaplikasikan ke dalam bentuk soal cerita. Misalnya, saya punya satu soal cerita. Ini cuma contoh. Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Lalu, buah-buah tersebut dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah buah apel dan jeruk yang sama. Berapa anak yang menerima buah apel tersebut? Jika terdapat kata yang jumlah yang sama atau sama banyak tersebut, berarti soal tersebut adalah soal FPB. Nah, sebaliknya, kalau soal KPK itu kata kuncinya biasanya ada di kata setiap, bersama-sama, bersamaan, atau bersama. Setelah teman-teman mendapatkan materi dari Bapak Ibu Guru tadi, di sini saya akan memberikan tugas untuk menjadi langkah tindak lanjut untuk teman-teman. Tugasnya yakni teman-teman membuat rangkuman dari materi yang telah disampaikan tadi. Ada KPK, FPB, terus kelipatan persekutuan tadi. Teman-teman dapat membuat rangkumannya. Nah, teman-teman juga bisa menghias rangkuman tersebut sekreatif mungkin, dan rangkuman tersebut nanti akan dikumpulkan ke dalam link. Nanti saya akan kirim linknya melalui WhatsApp group. Oke, selanjutnya untuk menutup kegiatan salah satu bisa dipimpin untuk berdoa. Bisa Mas Fikih tolong dipimpin teman-temannya. Baik. Alhamdulillah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada
dari hari ini. Baiknya kita berdoa. Kita belajar limit saat semua. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Bapak. Ya, terima kasih untuk Mas Wiki. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.